Halo ibu-ibu. Hai. Hai. Gimana hari ini, asik kan Bu? Ada permainan rangkai kata, kemudian kita nyanyi juga tadi kan Bu ya? Baik ibu-ibu, kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu meningkatkan kemampuan bahasa anak. Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak kita agar sukses di sekolah ataupun sukses dalam kehidupan sehari-hari adalah kemampuan berbahasa. Nah, kemampuan berbahasa itu adalah kemampuan berkomunikasi, berbicara, dan memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Termasuk di sini adalah memahami simbol-simbol, gambar, ekspresi, dan sebagainya. Dan melalui bahasa, anak-anak juga dapat menyampaikan pendapat mereka, Bu, kepada orang, kepada lingkungan sekitarnya, dan juga menerima pelajaran-pelajaran di sekolah dengan baik. Oleh sebab itu, kemampuan verbal atau bahasa anak itu perlu kita kembangkan, karena ini memiliki peran penting dalam proses pembelajaran dari anak-anak sampai nanti di umur dewasa. Ibu-ibu, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan dari bahasa anak kita itu adalah dengan cara kita sering mengajak anak kita itu untuk mengobrol atau berbicara. Dengan seperti itu, anak-anak akan kemampuan berbahasanya menjadi lebih baik, menambah kosakata baru, dan selain kita diajak bicara, dan kita juga memberikan kesempatan anak kita untuk bercerita. Bisa kalau misalkan anak kita habis pulang dari main, bisa kita tanyakan, tadi main apa nak, dengan siapa. Nah, nanti kan itu memancing anak untuk bercerita apa yang dilakukan ketika tadi bermain. Nah, ini juga untuk melatih anak kita untuk bisa berkomunikasi atau berbicara dengan baik. Salah satunya itu dengan kita memancing, kita berbicara dengan anak kita, atau kita memberi kesempatan anak kita untuk bercerita. Atau habis sekolah, bisa juga kita sambil pulang jemput, bisa ngobrol, kita nanya-nanya apa yang diajarkan oleh anak kita di sekolah, guru tadi bilang apa, atau tadi main dengan teman permainannya apa. Nah, itu kan memberi stimulus atau dorongan untuk anak kita untuk bercerita, mengekspresikan mungkin nanti ya, tadi saya bermain ini pak, saya beli jajan ini berbagi dengan si Ahmad. Nah, ini kan bentuk cara kita untuk melatih anak kita untuk kemampuan berkomunikasinya semakin baik. Nah, saat berbicara kepada anak, orang tua kita itu bisa menggunakan bahasa daerah atau bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak kita. Tidak masalah kita menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa-bahasa yang memang dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun tetap harus kita latih juga untuk menggunakan bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Kenapa kita menggunakan bahasa daerah? Yang pertama itu tadi untuk memudahkan anak kita mengerti apa yang kita komunikasikan, kita bicarakan. Dan yang kedua, mengapa kita menggunakan bahasa daerah? Yaitu untuk melestarikan budaya. Kalau misalkan kita tidak biasakan menggunakan bahasa daerah, lambat laut bahasa daerah itu akan hilang. Salah satunya ini, kalau dalam suku Jawa itu kan ada bahasa kromo inggil atau alus. Itu sekarang mungkin anak-anak generasi muda sekarang itu sulit untuk menggunakan bahasa Jawa atau bahasa-bahasa yang lain dari masing-masing daerah. Ibu-ibu, selain itu, dengan kita mengajak bicara anak kita, anak
anak juga dapat melihat dan menghubungkan bunyi huruf kata yang diucapkan dengan tulisan dan benda-benda yang dilihat. Artinya kalau kita ngobrol atau mengajak bicara anak, itu menambah kosakata, menambah kosakata anak kita, sehingga dia tahu nama dari barang benda itu, kemudian maksud dari bahasa ini apa, jadi mengerti. Jadi semakin banyak kita mengajak komunikasi anak kita berbicara dan memberi kesempatan anak kita untuk bercerita, semakin baik pula perkembangan komunikasi atau kemampuan berbicara dari anak-anak kita. Maka yaitu pentingnya kita berkomunikasi, senantiasa mengajak bicara anak kita atau memberi kesempatan kepada anak kita untuk bercerita. Nanti kalau semakin baik dia merasa percaya diri untuk berbicara di depan orang banyak, nanti kedepannya juga akan memudahkan